Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putro Khalifah dengan NIM 4220215186062 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diplomasi Islam pada masa Bani Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Ja'far al-Mansur. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah diplomasi Islam. Seperti yang kita ketahui, diplomasi merupakan salah satu manajemen hubungan internasional yang dilalui dengan berbagai cara seperti negosiasi, duta besar, utusan, dan urusan diplomasi lainnya. Sedangkan dalam Islam, diplomasi merupakan salah satu hubungan resmi antar negara yang bersumber pada syariat-syariat Islam dan Rasulullah sebagai pedomannya. Adapun sumber dari diplomasi dalam Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, dan tarikh pada zaman dahulu. Dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama pada pemerintahan umat Islam setelah Khalifatul Rasyidin. Adapun setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah, lahirlah dinasti pemerintahan umat Islam kedua yaitu dinasti Abbasiyah. Pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah, umat Islam menemui berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan peradabannya. Adapun salah satu cara yang dilakukan Khalifah pada zaman Bani Abbasiyah yaitu melakukan hubungan diplomasi antar negara. Diplomasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada salah satu bidang saja, akan tetapi melalui berbagai bidang seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan sastra. Maka dari itu, diplomasi Islam pada zaman dinasti Bani Abbasiyah sangat berperan penting pada perkembangan Islam. Khalifah pertama yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan khalifah kelima pada masa pemerintahan Abbasiyah. Beliau memerintah antara tahun 786 hingga 803 sesudah Masehi. Beliau sangatlah dikenal karena beliau dapat membawa dinasti Abbasiyah menuju kejayaannya hingga disebut sebagai The Golden Age of Islam. Beliau memberikan banyak pengaruh terhadap pemerintahannya seperti membangun kota Baghdad, mendirikan Baitul Hikmah, dan membangun masjid. Adapun diplomasi yang beliau lakukan antara lain seperti melakukan kerjasama dengan Cina untuk memajukan perekonomian di antara kedua negara tersebut, menjalin diplomatik dengan negara-negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengadakan diplomasi dan kerjasama serta negosiasi dengan Raja Charles, menjalin hubungan diplomatik dengan Kaisar Prancis, dan yang terakhir yaitu mengirim surat kepada Ratu Romawi yaitu Ratu Irene. Menurut beliau, perang dalam Islam adalah metode terakhir yang dilakukan jika dalam diplomasi tidak dapat memberikan perdamaian. Diplomasi Harun ar-Rasyid memang sepenuhnya tidak berhasil, akan tetapi beliau mengajarkan bagaimana dalam menyelesaikan diplomasi dengan baik, meskipun harus menghimpun kekuatan dan melakukan penyerangan. Maka dari itu, beliau menerapkan kepada kita agar kita dapat mengadakan dan melakukan diplomasi secara menyeluruh dan kafah agar mendapatkan kedamaian yang hakiki. Khalifah kedua yaitu Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Mansur. Beliau merupakan khalifah kedua pada masa Bani Abbasiyah. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan terkadang cukup kejam. Berkat kepribadian beliau dilantik pada usia 36 tahun sebagai khalifah Bani Abbasiyah dan beliau memerintah 21 tahun lamanya. Abu Ja'far al-Mansur mengirim misi ke Konstantinopel untuk membawa ilmu pengetahuan tentang filsafat, logika, kedokteran, matematika, astronomi, musik, bahkan sejarah. Khalifah al-Mansur banyak menempuh berbagai jalan yang menguntungkan dunia Islam, yaitu seperti berdiplomasi dengan negara lainnya. Salah satunya yaitu melakukan hubungan diplomasi dengan Cina dan melakukan negosiasi terhadap Kekaisaran Bizantium. Adapun dampak yang diberikan pada masa diplomasi beliau yaitu banyaknya warga non-Arab yang masuk Islam. Adapun kesimpulan
Sebagai penutup dari materi yang saya jelaskan pada video kali ini yaitu bahwa Bani Abbasiyah telah menerapkan sistem diplomasi Islam dengan baik, dan dua khalifah yang saya jelaskan di awal adalah dua khalifah yang sangat menerapkan sistem diplomasi Islam dalam pemerintahannya, sehingga dapat membawa pengaruh besar terhadap peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.